Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Semua jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, selamat datang di rumah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya, bahwa Dia senantiasa ada buat kita dan memimpin dan menyertai kita. Hari boleh berganti, keadaan boleh berganti, tapi kita tahu Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya, dan penyertaannya tetap untuk kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari naikkan penyembahan kita, jemaat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Percaya penyertaan-Nya ada buat kita. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan penyembahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu. Haleluya, sebab Engkau ada buat kami Tuhan, menolong dan menopang kami. Kau menuntun langkah kami, menyertai dan memimpin. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu, untuk semua yang Kau buat. Mari nikmati penyertaan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu serta penyertaan-Mu. Oh, yang tak habis-habisnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku,
helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersorak-sorai dan memuji nama-Mu yang luar biasa, yang indah, yang kudus, yang dahsyat. Biarlah Tuhan sertai ibadah pada minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sampai pemberitaan firman Tuhan dan sampai kami selesai beribadah. Tuhan ada, Roh-Mu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap memuji Tuhan? Mari yang siap lambaikan tangan kita ya, sama-sama kita bersorak-sorai bersuka cita untuk Tuhan, karena Dia ada buat kita dan Dia selalu menyertai kita menjadi sahabat kita yang terbaik. Ada satu sobatku yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Hidup yang kita pilih bersama dengan Dia adalah yang terbaik. Haleluya. Oh, yes Lord, You are the best for us. Oh, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Oh, yeah. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Dia sahabat kita dan Dia selalu ada menyertai kita, memimpin jalan kita dalam jalan yang penuh dengan kemenangan. Tak
sekalipun dia pernah meninggalkan kita. Haleluya. Oh Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Tak sekalipun dia pernah meninggalkan kita, tak sekalipun dia pernah biarkan kita sendiri. Dia sahabat kita yang terbaik. Mari pujikan pujian ini. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
selalu. Oh, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Kau sahabat kami. Tak sekalipun Dia pernah tinggalkan kita, Dia ada bersama kita. Saat keadaan kita sulit, saat kita senang, saat kita terpuruk, atau saat kita sedang dielu-elukan, Dia selalu ada beserta kita. Dia yang mengarahkan, meneguhkan tangan kita. Sebab Dia sahabat kita yang paling baik. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah lebih lagi. Urapi jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang akan memerdekakan, yang akan membebaskan, yang memberikan tuntunan, memberikan kelepasan. Biarlah jemaat-Mu duduk diam di bawah tuntunan Roh-Mu. Singkapkanlah kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sudah diberkati lewat pujian? Puji Tuhan, saya diberkati lewat nyanyian rohani dan doa sembahyang kita. Tetapi kita harus mendengar juga firman Allah. Sebab firman itu adalah hati daripada Bapa sendiri, yang diberikan untuk saudara dan saya supaya kita lebih cinta Tuhan. Seperti pujian yang selalu kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah segenap hidup kita. Pakailah hidup saya dan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Hari ini kita mau belajar daripada firman Allah adalah satu kehidupan yang benar-benar tidak beragi. Wah, saudara bilang, masa hidup saya beragi? Itu roti beragi. Betul, saudara. Pada waktu itu orang makan roti. Saudara yang kekasih, roti dibuat dari gandum yang sudah ditumbuk. Saudara yang kekasih, dan roti dipakai ragi. Paulus menulis, buanglah ragi yang lama supaya orang mengerti ada ragi atau yang artinya dosa yang bisa mempengaruhi seluruh adonan. Seperti ragi dipakai untuk mengembangkan adonan roti dari adonan yang kecil bisa menjadi adonan yang besar. Saudara yang kasih, demikian pula dosa. Kalau tidak dibersihkan dalam hidup jemaat Tuhan, maka seluruh kehidupan akan berdosa. Ragi mempengaruhi seluruh adonan. Dosa mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan dari satu manusia bisa menularkan kepada manusia yang lain. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar tentang kehidupan yang tidak beragi. Artinya suatu kehidupan yang bersih, tidak berbuat dosa. Kehidupan yang benar-benar cemerlang, bercahaya. Firman Allah katakan, kamu harus bercahaya seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu dosa yang melanda gereja Tuhan yang ada di Korintus. Mereka sudah percaya Yesus. Tapi ternyata dalam gereja Korintus pada waktu itu banyak dosa. Mari kita lihat dosa-dosa ada di gereja Korintus pada ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara yang lihat di sini, gereja Tuhan, gereja orang percaya Yesus. Tapi ada orang hidup, seorang laki-laki ya, hidup atau katakanlah anak hidup dengan istri ayahnya. Bukan mamanya, ya mungkin di dulu kan bisa istri 2, 3, 4, 5 ya.
salah satu istri ayahnya hidup dengan anak dari suaminya. Saudara lihat di sini. Saudara yang kasih, dan ini Paulus bilang harus dikeluarkan dari hidup jemaat Tuhan. Percabulan. Bahkan dosa seperti ini anak hidup dengan istri ayahnya pada orang kafir pun gak terjadi. Tapi kok di gereja Korintus terjadi. Saudara yang kekasih, dosa-dosa apa lagi yang lain? Apa hanya dosa percabulan? Penyimpangan hidup seksual? Saudara yang kekasih, mari kita bereskan hidup seksual kita di hadapan Tuhan. Supaya kita benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dosa yang lain. Mari kita melihat bahwa orang-orang yang sombong juga tidak bisa. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa pada ayat 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat 2 juga dikatakan mereka sudah berbuat cabul. Sudah ada penyimpangan hidup rumah tangga. Tapi mereka sombong, saudara. Ayat 2 berkata, sekalipun demikian kamu sombong. Sekalipun kamu sudah berdosa, tapi masih sombong. Masih memegahkan diri. Dan Paulus bilang, kemegahanmu tidak baik. Jadi dosa yang berikutnya, dosa kesombongan. Banyak orang sombong, saudara. Tapi saya percaya saudara yang mendengar ya firman Tuhan lewat online service ini. Tidak sombong, semua rendah hati, haleluya. Semua harus belajar tidak sombong. Walaupun saudara diberkati dengan kedudukan yang tinggi dalam perusahaan di mana saudara bekerja, atau dalam pemerintah, kepemerintahan, di mana saudara menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri. Ya, saudara diberkati, usahamu jaya, ada uang rezeki yang banyak. Ya, saudara diangkat martabatmu di tengah-tengah lingkungan di mana saudara ada. Baik dalam keluarga saudara, baik dalam bertetangga. Tapi biarlah semua tidak sombong. Kalau saja kita diberkati Tuhan. Dengan kedudukan yang baik, dengan rezeki yang baik, tetap rendah hati. Haleluya. Sebab semua kita peroleh bukan dengan kuat dan gagah kita. Tapi semua dengan pertolongan dan kemurahan berkat Tuhan semata-mata. Haleluya. Sudah melihat dosa yang lain. Kita akan melihat pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Saudara yang kekasih, saudara melihat di sini. Ada lagi dosa yang lain. Selain dosa percabulan, dosa kesombongan, ada dosa dikatakan firman Allah kikir. Adalah orang pelit, saudara. Saudara jadi orang Kristen harus murah hati, gak boleh pelit. Firman Allah katakan ada banyak orang kikir, ada banyak orang penipu, ada banyak orang penyembah berhala di dunia ini. Tetapi tidak dengan orang Kristen. Amin, saudara. Kalau percaya Yesus. Kalau dulu kita kikir, sekarang kita murah hati, suka memberi. Bagaimana saudara? Haleluya. Kita berbagi dengan orang-orang yang perlu menerima bahagian kita. Sebab rezeki bagi saudara dan saya bukan untuk kita semua. Ada bahagian orang lain di situ. Tuhan akan memakai saudara yang diberkati Tuhan untuk mengulurkan tangan saudara untuk keperluan orang lain. Ya, saudara, Alkitab katakan supaya ada keseimbangan. Ya, kita mencukupkan keperluan orang lain juga sekaligus katanya firman Tuhan kita melimpahkan syukur kepada Allah. Jadi saudara melihat kalau kita memberi ada keuntungan untuk kita. Firman Allah katakan kita sampai pada suatu
nilai firman Allah, hidup ini ada keseimbangan. Lalu kita sekaligus mengucap syukur kepada Allah. Saudara, jadi orang Kristen yang selalu mau mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Saudara, ada ayat berkata, diberkati Tuhan, berbahagialah orang yang membagi rezekinya dengan si miskin. Banyak orang miskin di sekitar kita. Apakah saudara sudah membagi rezeki dengan mereka? Saudara yang kasih, Alkitab juga tulis, iman ditambah dengan perbuatan, ditambah dengan ketekunan, kesalehan, penguasaan diri, ditambah dengan kasih kepada saudara-saudara, ditambah dengan kasih untuk semua orang. Kalau kita ada di sana, firman Allah katakan, kita ini dibuat giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dosa berikutnya penipu. Halo. Kiranya tidak ada di antara kita yang suka menipu. Banyak orang suka menipu, banyak pejabat menipu uang negara, saudara. Mereka korupsi, memalukan, saudara. Kepala daerah yang menipu kan memalukan. Apa enggak malu sih? Hidup berapa lama? Alkitab katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih berharga daripada emas dan perak pilihan. Jaga nama baik saudara. Saudara ada di tempat pekerjaan, kerja baik-baik. Jujur saudara. Ya, pada orang jujur ada masa depan. Ya, kerja dengan rajin, jujur, ada rezeki Tuhan. Ada cara Tuhan berkati. Saudara ingat pada zaman Elia, di mana 3,5 tahun tidak turun hujan, kering kerontang. Tuhan bilang, Elia pergi. Ya, hiduplah di tepi sungai Kerit. Aku Allah akan mengutus burung-burung gagak yang akan membawa roti dan daging menjadi makananmu. Saudara melihat ada cara Tuhan mengirim burung-burung gagak. Bukan cuma satu, tapi banyak burung gagak. Bisa bawa roti dan anggur untuk saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti dan daging. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang jujur. Lalu saudara dan saya tidak menyembah berhala. Ada orang bilang berhala itu kalau memberhalakan benda, ya. Kalau enggak bermerek, enggak layak aku pakai. Aku ini orang yang bermerek, ya. Pakai semua harus bermerek. Ya, enggak bisa KW. Saudara betul, oke lah. Saya bisa terima memberhalakan suatu keinginan yang harus ada pada kita, mau tidak mau benda itu harus ada dan kita memakainya menjadi berhala dalam hidup kita. Lalu kita menjaga begitu rupa benda-benda itu, ya, lebih daripada kita menjaga hati kita dengan Tuhan. Oke, orang bilang itu berhala. Tapi saya mau bicara yang lebih sederhana saja. Berhala adalah menyembah sesuatu yang bukan Allah. Bukan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sudah percaya Yesus, nggak usah lagi pegang-pegang yang namanya dupa yang panjang itu, ya. Nggak usah lagi sembahyang-sembahyang pakai dupa yang dinyalakan, yang bau harum. Kita soja-soja, sujud-sujud kepada patung-patung besar, ya. Saudara yang kekasih, kita nggak usah lagi untuk hal-hal yang di luar Yesus. Paulus dibilang kepada orang-orang di Athena, ya, mereka menyembah dewi ini, dewa itu, ya, yang menjadi Allah mereka. Mereka buat patung-patung, lalu Paulus bilang, ya, bahwa ada satu yang kurang, adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, aku beritakan Yesus kepada kamu. Ya, Allah yang tidak kamu kenal. Sekarang biarlah aku beritakan supaya kamu kenal. Saudara dan saya sudah kenal Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Saudara menyembah hanya kepada Dia saja. Tidak ada yang lain, saudara. Jangan campur aduk. Oke, kekristenan. Tapi aku bisa percaya ini, percaya itu. Aku bisa ikut adat istiadat ini dan itu. Kalau saya nggak ikut nanti saya bersalah. Itu sudah salah, saudara. Buang segala adat istiadat yang tidak diatur oleh firman Allah. Kita punya Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Orang-orang pada zaman dulu mereka menyembah banyak Allah. Mereka takut tidak disembah semua, ditulis Allah yang tidak dikenal. Tapi itulah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah setiap saudara dan saya hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Dosa apa lagi yang lain? Mari kita lihat pada ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, yang adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Oh, dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tadi kita sudah bahas soal orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, ya, penipu, ada tambahan lagi pemfitnah. Ya. Saudara jangan bergaul dengan pemfitnah, ya. Saudara, Alkitab tulis pergaulan yang buruk bisa merusakkan kelakuan yang baik. Kalau saudara tahu ada orang suka memfitnah orang lain, bukan kita gak mau nyapa dia, tapi jangan duduk makan bersama-sama. Artinya membangun suatu jalinan hubungan yang sangat erat. Jangan. Lalu orang yang pemabuk. Mabuk anggur iya. Mabuk duniawi iya. Jangan saudara. Ya, saudara yang kekasih. Ini dosa-dosa yang ada pada jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus bilang kamu ini sudah percaya Yesus. Ini dosa-dosa ini buang. Kalau enggak akan menguasai seluruh kehidupanmu. Bahkan seluruh tubuh Kristus. Akan jadi penularan. Ya, bukan hanya orang bisa menularkan COVID. COVID aja kita hentikan penularan. Ya, kita hentikan dosa-dosa ini. Buang dari hidup kita supaya kita juga tidak mempengaruhi orang lain dengan dosa-dosa yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara yang kasih, Alkitab tulis, sebab sudah tersembelih Paskah kita. Ialah Kristus. Saudara, Yesus seperti anak domba Paskah yang sudah disembelih. Ini luar biasa. Saudara, karena Yesus ini sudah mati di kayu salib dan bukan hanya langsung mati, harus menderita penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, harus menderita segala hal-hal yang menyakitkan dirinya, saudara. Sangat dahsyat kesakitan yang Yesus alami. Yesaya menulis sudah menubuatkan 400 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Yesaya 53, kita melihat di sana ayat yang kedua mulai. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia atau yang dimaksudkan Yesus tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Alkitab katakan pada waktu dia disiksa. Rupanya ini tidak seperti anak manusia lagi. Hancur luluh. Saudaranya dia dipukul, dicambuk. Ya. Dia dicabut jenggotnya, dia dimahkotai dengan mahkota duri. Saudara yang kekasih. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan, sengsara, kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Takut, sudah rasa ngeri melihat keadaan Yesus yang babak belur. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan. Sudah bayangkan. Yesus menderita ini. Tertikam. Diremukan. Oleh karena kejahatan saudara dan saya.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara yang kekasih, ini yang dimaksudkan anak domba kita sudah disembelih, yaitu Kristus. Bukan hanya langsung mati di kayu salib atau orang mati eksekusi ditembak mati, dor mati, ditembak di jantung. Ini Yesus menderita sengsara, menderita kesakitan, diremukkan, menderita, apalagi kita sudah baca tadi. Yesus tertikam. Waduh saudara, karena saudara dan saya. Karena Yesus sudah menderita amat sangat dahsyat, Tuhan berkata lewat tulisan Rasul Paulus, firman Allah, buanglah dosa-dosa itu. Kita ini sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Yesus sudah mengganti jubah yang kotor dengan jubah kebenaran Yesus Kristus. Sebab itu hidup ini harus benar. Mati terhadap dosa, artinya dosa tidak menguasai kita lagi. Tapi hidup untuk menjadi hamba kepada kebenaran. Artinya melakukan, hamba itu melakukan keinginan tuannya. Hamba kepada kebenaran melakukan kebenaran firman Allah. Saudara yang kekasih, maukah saudara melakukan firman Tuhan supaya kehidupan saudara benar-benar tidak berdosa? Di dalam surat Timotius, 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Mari kita melihat dalam firman Allah. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia itu Yesus yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Saudara, Paulus menulis kepada Timotius. Agunglah rahasia ibadah kita. Itulah Yesus yang sudah jadi manusia. Wafat di atas kayu salib. Bangkit dari antara orang mati. Diangkat dalam kemuliaan, itulah naik ke sorga. Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa dan dipercayai. Ini ibadah kita kepada Dia. Agunglah rahasia ibadah kita. Apakah saudara merasa agung rahasia keselamatan dan peribadatan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, atau biasa-biasa saja? Jangan saudara. Mari kita ambil firman ini. Agunglah rahasia ibadah kita karena ada penyelamatan dalam Yesus Kristus. Cintalah Dia sepenuh hati. Pada waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua?" Saya menggarisbawahi kata lebih. Sudah bisa dapat dalam Yohanes 21. Lebih. Saudara, apakah saya mencintai Yesus lebih dari saudara mencintai Yesus? Tidak. Firman Allah ini berarti apakah kita mencintai Yesus benar-benar maksimal, sepenuh hati, sungguh-sungguh. Bukan biasa-biasa saja. Tuhan mau kita lebih. Garis bawahi kata lebih. Yohanes pasal yang ke-21. Mari, nggak apa-apa kita baca saja. Ini bagus sekali ayat ini. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saya garis bawahi lebih. Apakah saudara lebih mencintai Yesus daripada biasa-biasa saja? Mari cintai Yesus sungguh-sungguh. Luar biasa, agung dan mulia, tak terkatakan besar dan indahnya kasih Allah Bapa kepada saudara dan saya, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Yesus yang mati di kayu salib memikul dosa saudara saya dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita pertama diselamatkan. Kedua, mempunyai hidup kekal. Ketiga, kalaupun saudara sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur artinya luka-luka karena penganiayaan, karena tikaman, ya, karena dia ini mahkota duri, ya, karena pukulan cambuk. Itu bilur, ada luka yang berdarah dan tidak berdarah. Itu menyembuhkan saudara saya. Ini suatu resep yang sangat manjur. Biarlah kita di akhir zaman yang modern ini, yang banyak medisin atau obat, tapi percaya bilur Yesus menyembuhkan saudara. Obat belum tentu menyembuhkan, tapi bilur Yesus menyembuhkan. Jadi pengorbanan Yesus. Oh, ada manfaat bagi keselamatan kekal. Ada manfaat bagi tubuh jasmani yang fana, yang kita masih hidupi di dunia yang fana ini. Tuhan mencintai saudara saya, supaya engkau sehat walafiat untuk mengiring dan melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Kita mengucap syukur, kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat firman Allah. Tanamkan dalam hati kami dan penuh pengertian. Agunglah rahasia penyelamatan dan ibadah kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau membuang setiap dosa dalam hidup kami. Supaya benar-benar kehidupan baru ada dalam kami. Kehidupan yang cemerlang. Kehidupan yang suci kudus. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Benar-benar kami jadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik. Tuhan tolong kami semua. Kalaupun ada salah, hari ini biarlah ada pertobatan. Hari ini biarlah Tuhan kami semua mau membuang dosa yang lama, ragi yang lama, hidup yang lama. Kami tinggalkan, hanya kami yang tahu hidup yang lama itu yang masih ada pada kami. Hanya kami yang tahu dan Tuhan yang tahu. Mungkin kami bisa bersembunyi dalam keluarga kami. Bersembunyi di antara teman-teman kami. Tapi Engkau Maha mengerti. Kami mau bersih di hadapan-Mu. Kami mau mohon ampun. Kami mau bertobat. Kami mau tanggalkan semua yang salah. Supaya kami benar-benar kudus di hadapan hadirat Tuhan. Supaya Tuhan berkenan atas kami. Dan kelak kami masuk gereja yang sempurna. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati rumah tangga. Berkati usaha pencarian. Berkati pendidikan anak cucu kami. Berkati pelayanan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati negara Republik Indonesia. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Kabinet Indonesia Kerja, TNI, Polri. Tuhan berkati semua dari tingkat pusat, daerah, tingkat desa dan dusun. Berkati supaya semua mengayomi, semua bisa melayani, memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Biar kami menjadi negara yang tumbuh kembang, negara yang tangguh, negara yang berkembang terus, bertumbuh terus Tuhan, negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Berkati pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, ada keselamatan bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami di hadirat-Mu yang suci. Angkat kedua belah tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang memberi hikmat akal budi, yang mengurapi, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, hidup dalam satu kehidupan yang benar-benar tidak beragi, tidak berdosa, sehingga kita bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian online service ini. Di hari Minggu yang indah dan bahagia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kuat sehat panjang umur. Tetap setia iring Tuhan. Jaga kehidupan baik dan benar. Tuhan Yesus berkati.
Beri tepuk tangan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia,